Hai, welcome back to my channel. Mikrofonnya gue pegang aja karena hari ini gue lagi pakai baju yang agak bahannya tuh kaos. Jadi kalau gue tempelin clip on ini, dia nanti lehernya akan agak turun dan nanti malah jadi kelihatan kurang bagus di kamera. So ya, itu TMI, too much information. But sesuai judulnya, gue mau nge-review satu buku yang ini tuh hype banget sebenarnya. Cuma gue kayak agak kurang menikmati buku ini karena gue sebel banget sama karakter utamanya. Dan buku yang lagi gue omongin itu adalah, iya, The Housemaid, karyanya Frida McFadden. Dan kayak yang gue udah bilang, gue benci banget sama karakter utamanya. Nggak benci sih, cuma gue kurang suka karena buku ini sebenarnya premisnya sangat-sangat menarik gitu. Karena buku ini akan bercerita tentang Millie. Millie itu adalah seorang perempuan berumur 20-an tahun, 27 gitu kalau nggak salah. Dan dia tuh lagi struggling banget sama hidupnya dan dia butuh banget pekerjaan yang bisa membuat dia tidak tinggal di mobil dia lagi karena di sini diceritakan kalau dia tinggal di mobilnya selama beberapa bulan gitu dan dia akhirnya ketemu sama satu lowongan pekerjaan di mana dia menjadi housemaid. Lowongannya itu sebagai housemaid atau asisten rumah tangga di sebuah rumah gitu dan ketika dia wawancara sama si pemilik rumah, si namanya Nina, si nyonya rumah tuh namanya Nina dan dia tuh kayak apa ya udah terpesona gitu kayak ih rumahnya bagus banget gitu terus si Nina nih apa kayak tipikal ibu-ibu suburban banget ya ibu-ibu perumahan banget yang bajunya bagus rambutnya tertata rapi gitu terus kayak dia cantik gitu kan kayak hidupnya perfect banget gitu dan long story short setelah si Millie keterima di rumah ini sebagai housemaid dia malah melihat banyak keanehan di rumah ini gitu. Nah, itu premisnya menurut gue sangat menarik gitu kan. Itu blurb ceritanya kayak gitu dan menurut gue sangat menarik. Tapi setelah gue baca bukunya, sampai pertengahan buku, dari awal sampai pertengahan gue malah kayak dibikin gue sakit kepala banget ngeliat tingkah lakunya si Millie dan si Nina. Which is dua karakter utama perempuan di buku ini. Dan gue tuh agak-agak sebel gitu karena buku ini kan embel-embel di buku ini kan katanya buku ini adalah apa sih namanya addictive psychological thriller gitu kan. Terus gue kayak tidak menemukan di mana ini yang adiktifnya, di mana ini psychological thrillernya gitu kan. Yang ada gue dibikin pusing sama kelakuan gila dua karakter utamanya gitu kan. Jadi kayak gue tidak menemukan eh gue tidak menemukan apa yang membuat buku ini jadi hype banget gitu sampai pertengahan cerita ya. Karena setelah pertengahan cerita sampai habis, pandangan gue berubah. Karena setelah pertengahan, dari pertengahan sampai ke belakang, sampai habis bukunya, pace cerita itu berubah. Jadi di buku ini tuh kalau nggak salah ada 3 chapter, seingat gue. Jadi chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Nah, di chapter 1 itu gue sakit kepala gitu kan. Dan itu sampai pertengahan cerita gitu, sampai pertengahan buku. Dan di chapter kedua ceritanya tuh mulai menarik buat gue karena mulai ada ketegangan-ketegangan di situ. Gue mulai bisa menemukan oh oke, sisi psychological trailernya tuh ternyata di sini dan hal-hal yang bikin gue sakit kepala di bagian pertama yang dari awal baca sampai pertengahan itu akhirnya mulai terjawab di pertengahan buku ini gitu. Cuman ya gue masih kesel gitu. Kenapa harus menunggu sampai pertengahan cerita gitu baru menjelaskan semuanya? Karena menurut gue ya nggak tahu ya mungkin memang tipe cerita ini memang nggak cocok aja buat gue karena gue terbiasa dengan buku-buku gue terbiasa dengan penulis-penulis sejenis yang kayak gini tuh ya Riley Sager terus Ruth Ware gitu yang mereka tuh memang membuat ketegangannya itu dari awal aja kita udah mulai bisa berasa tegang jadi tidak perlu menghabiskan setengah eh, cerita di buku atau setengah buku untuk membuat gue sakit kepala dulu gitu baru akhirnya memberikan gue ketegangan yang gue inginkan dari awal. Jadi ketika akhirnya gue selesai baca buku ini gue agak bingung mau kasih rating berapa karena satu sisi ya gue sebel banget gitu karena sampai setengah cerita tuh gue cuma dibikin sakit kepala sama si karakter utamanya gitu dan gue kayak agak menyesalkan kenapa sih si penulisnya tuh harus membuat karakter maksudnya gini menggambarkan si karakter utamanya ini sampai setengah cerita dan semenyebalkan itu gitu karena gue sebel banget jujur bener-bener gue sebel banget sama si Millie di awal gitu cuman setelah pertengahan cerita tuh baru ceritanya menarik dan super duper seru gue suka banget gitu dan gue tidak menyangka plot twistnya akan seperti itu gitu dan gue sukanya lagi yang bikin gue agak suka sama buku ini tuh adalah plot twistnya dia tuh nggak yang berlapis-lapis gitu loh jadi kayak cuman oh ya udah gitu di awal eh, si penulis itu menggambarkan tentang si karakternya latar belakangnya segala macam gitu pas di tengah-tengah barulah dia menceritakan
eh sorry, kebalik gue. Jadi di awal-awal tuh dia ceritain soal si karakternya, baru di setelah pertengahan itu dia baru nyeritain soal latar belakang dan apa yang terjadi sebenarnya gitu, dan itu sangat-sangat menarik buat gue. Jadi plot twistnya itu bener-bener dibangun banget gitu sama si penulis. Dan ada satu adegan yang ditulis sama si penulis, itu tuh cuma satu paragraf gitu, dan itu ada di akhir-akhir cerita, dan itu menurut gue gong banget, gue suka banget. Gue gak bisa ngomong adegannya apa, cuma kalau kalian mau diskusi sama gue, just hit me up on Instagram, karena gue open banget buat DM-DM soal buku. Jadi kayak kalau kalian penasaran adegan apa yang gue maksud dan kalian udah baca bukunya, kalian bisa langsung diskusi sama gue di Instagram, langsung DM aja, karena itu menurut gue itu gong banget sih. Gue suka. Gue pas baca itu emang udah di akhir banget, itu udah di akhir-akhir cerita. Cuman gue jadi kayak, wah, gue mau memberikan kesempatan untuk si penulisnya. Gue mau baca buku keduanya. Gue pikir tadi mikrofonnya lowbat. Jadi gue pengen memberikan kesempatan untuk si penulisnya. Gue mau baca buku keduanya karena kayaknya cukup menarik, dan mudah-mudahan buku kedua tidak membuat gue sakit kepala, karena kan gue udah mengenal karakter si Milly nih di buku pertama. Jadi gue kayaknya udah bisa lebih mentoleransi dia di buku kedua. So ya, gue mau kasih kesempatan. Kalau ternyata buku kedua masih bikin gue sakit kepala, kayaknya udah ada enough, gue nggak mau baca buku lagi dari si penulis ini. Jadi ya, at the end of the day, gue kasih buku ini rating 3 dari 5 bintang. Ya, tengah-tengah lah ya. Jadi ya, gue in between, gue suka dan agak kurang suka. Karena memang ada beberapa hal yang gue kurang suka dari buku ini. Tapi terakhir-terakhirnya untungnya ditutup dengan segala sesuatu yang membuat gue suka sama buku ini. Jadi ya, just to keep it balance gitu. Gue mau kasih tahu kalau ya buku ini bagus menurut gue, tapi ya gue kurang suka pada awalnya. Dan eh kayaknya segitu aja review gue soal The Housemaid karyanya Freda McFadden. Buat kalian yang mungkin udah baca buku ini, boleh banget kasih komentar di kolom komentar di bawah. Tapi usahakan jangan spoiler supaya teman-teman yang belum baca buku ini gak kena spoiler juga. And yeah, thank you so much for watching this video. And I'll see you in my next video. Bye-bye.